Hamzah paman Nabi SAW. Kisah pertobatan Hamzah adalah salah satu cerita paling aneh dari perubahan agama yang pernah ada, dan dikisahkan bahwa Hamzah adalah seseorang yang terkenal. Archer, dia adalah seorang pemburu terkenal. Dia akan pergi dan dia akan pergi pada ekspedisi panjang. Jadi selama salah satu perjalanan ini kebetulan Nabi SAW berada di Mekah, dan Abu Jahal bertemu dengannya dekat dengan Gunung Safa. Dan Abu Jahal dalam suasana hati yang buruk hari itu untuk beberapa alasan, dan dia mengutuk dia seperti dia tidak pernah mengutuk dia sebelumnya. Secara lisan dia tidak menyentuhnya, dia hanya terus mengutuk dia dan leluhurnya, dan Nabi SAW tetap diam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Sampai Abu Jahal pada dasarnya telah melanjutkan perjalanannya dan sangat lelah, dan perempuan dari Bani Hashim sangat dihina karena mereka tidak peduli muslim dan atau non muslim. Ini adalah Anda menghina suku kami. Jadi ketika Hamzah kembali, beberapa wanita mulai mengejek dia, pemimpin macam apa kau dari Bani Hashim saat keponakanmu sendiri dihina. Dan tidak ada yang berdiri untuk membelanya. Jadi dia bilang, apa yang terjadi? Jadi mereka mengatakan Abu Jahal berdiri di sana selama 15-20 menit, namun lama, hanya mengomel padanya, hanya menghina dia, dan tidak ada satupun orang berdiri untuk membela. Dan dia mengatakan ini dan dia mengatakan itu, dan mereka menceritakan semua yang dia katakan. Dan gumpalan Hamzah mulai mendidih, dan dia bertanya, apakah orang lain melihat? Apa ini penghinaan umum? Karena itu adalah masalah harga diri baginya. Mereka bilang seluruh Mekah melihatnya, dan dia pada dasarnya kehilangan ini dan itu, dan berbaris kepada Ka'bah masih dengannya, busur dan anak panah dan peralatan berburu. Dan dia berbaris langsung ke Abu Jahal dan mengambil busurnya dan memukul wajahnya dengan busurnya, menyebabkan kesemburan besar darah keluar dari mulutnya. Dan dia berkata, beraninya kau mengutuk keponakanku sendiri. Dan kemudian dia bahkan tidak menyadari apa yang dia katakan, dan dia berseru keluar, dan saya juga seorang pengikut agamanya. Dia tidak merencanakan ini, itu hanya kemarahan. Dan ketika ia memukul Abu Jahal seperti ini, dan Abu Jahal sedang duduk dan dia berdiri, Bani Makhzum yang berada di sekitarnya berdiri untuk pergi dan membela dia. Tapi Abu Jahal berkata, tinggalkan dia, karena Allah hari ini aku mengutuk keponakannya seperti aku tidak pernah mengutuk dia sebelumnya. Lalu Hamzah kembali bingung dan linglung, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tak tahu apa ini benar atau tidak. Dan dia melakukan doa kepada Allah SWT, dan dia berkata, wahai Allah, Anda tahu bahwa saya salah satu pemimpin Quraisy, dan saya sekarang mengatakan sesuatu yang saya tidak tahu atau tidak bisa menariknya kembali. Terlalu memalukan untuk mengambil kembali. Jadi jika hal ini benar, maka menyebabkan hatiku untuk dibimbing untuk itu, dan jika tidak benar, maka menyebabkan aku mati sekarang. Dan dia menghabiskan malam yang paling menyedihkan dalam hidupnya, membolak-balikkan, menoleh, memikirkan apa yang harus dilakukan. Dan keesokan harinya dia pergi kepada Nabi SAW, dan dia berkata, wahai ponakanku, ini yang terjadi kemarin. Jadi Nabi SAW berdiri dan mulai berbicara kepadanya, memperingatkan dia, mengatakan kepadanya tentang Islam, mendesak dia, meyakinkannya tentang aku la ilaha illallah. Sampai akhirnya setelah percakapan itu, Hamzah berkata, aku bersaksi bahwa Anda adalah orang yang jujur, dan Anda berbicara kebenaran, dan sekarang saya tidak pernah ingin kembali ke paganisme atau agama leluhur saya. Jadi ketika Hamzah menerima Islam, ini merupakan dukungan besar bagi Nabi SAW, karena dia akhirnya mendapat dukungan dari para sesepuh Quraisy. Dan ketika Hamzah diinsafkan, Ibnu Ishaq mengatakan mereka harus mengurangi kebencian mereka harus mengurangi gangguan kepada Nabi SAW dan kaum muslim. Beberapa hari kemudian, menurut sebuah laporan 3 hari kemudian, Allah menindaklanjuti dengan bantuan lainnya, dan itu tentu saja masuknya Islam dari Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab
putra Ibn Umar mengatakan bahwa Nabi SAW telah berdoa kepada Allah. Nabi telah mengatakan, wahai ya Allah, membawa kemuliaan bagi Islam dengan salah satu dari dua orang ini yang lebih dicintai untuk anda, baik Abu Jahal atau Umar ibnu Al-Khattab. Dan Ibnu Umar berkata, Umar adalah orang yang lebih dicintai daripada Abu Jahal. Bagaimana dia menerima Islam? Hal ini menuturkan bahwa sekali Umar ibn Al-Khattab pergi selama malam, dan Umar adalah seperti kebanyakan pria, dia suka minum. Jadi dia pergi pada malam hari dan sangat ingin minum. Dia masih muda pada saat itu, 25 tahun atau lebih, di mana semua pemuda akan pergi dan minum. Dan dia menemukan bahwa tak satu pun dari mereka berada di sana. Dia pergi ke rumah lain, kemudian untuk beberapa alasan mereka tidak ada di sana. Dia pergi ke gudang anggur, bahkan ruang bawah tanah anggur tidak ada di sana. Salah satu dari mereka mendapatkan anggur jadi dia berkata, biarkan aku pergi melakukan tawaf sekarang, jauhkan pikiran dari keinginan ini. Jadi dia pergi malam hari ke Ka'bah dan tidak ada lampu. Itu adalah tempat yang gelap, anda tahu. Dan dia mendengar Nabi SAW membaca Quran semua sendirian di tengah malam. Pada dasarnya benar berdoa di depan Ka'bah. Subhanallah. Jadi Umar berpikir pada dirinya sendiri, sekarang adalah waktuku untuk memukulnya, melakukan sesuatu. Tak ada orang di sini, sendirian. Ini adalah waktu yang mutlak. Pada dasarnya mendapatkan beberapa balas dendam, dan kau tahu, lakukan beberapa perbuatan pengecut dan tidak ada yang akan melihat saya. Jadi diam-diam merangkak di belakang Nabi SAW. Jelas dia membaca Quran. Apa yang akan terjadi? Dia berhenti dan mulai mendengarkan, dan tidak ada yang tahu dia ada di sana. Bahkan Nabi SAW tidak menyadari dia benar-benar tersesat dalam pengunduhannya. Dan Umar menuturkan cerita ini sendiri diceritakan dari Imam Musnad Ahmad. Dia menceritakan pada orang pertama, dan dia berkata, aku berdiri di belakangnya dan dia mulai membaca surat Al-Haqqah. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Samudu wa Adum bil Qari'ah. Dan dia berkata, fata'ajjabtu min lifihi, aku kagum pada irama urutannya. Dan sementara Nabi Muhammad SAW membaca, ini adalah cerita yang menakjubkan. Yang berpikir untuk dirinya sendiri, dari mana datangnya ini? Jadi dia berkata, hazza wallahi qaulus sa'irin, demi Allah ini harus menjadi pernyataan dari seorang penyair yang indah, seperti yang dikatakan orang-orang Quraisy. Dan segera setelah ia memikirkan hal ini, surah Al-Haqqah mengatakan apa? Wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun. Jadi Umar mengatakan, oke, itu harus menjadi kahin, itu harus menjadi tukang sihir. Apa ayat berikutnya? Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilu mir rabbil alamin wala taqawwala alaina bada'ul aqawil la akhuzna minhum bil yamin thumma laqatna minhum watin. Benar, jadi Umar mengatakan dari mana sejak saat itu. Apa ayat berikutnya? Sebelumnya apa ayat keduanya? Pada dasarnya adalah percakapan yang Allah lakukan dengan Umar bin Al-Khattab melalui Nabi SAW, dan Nabi SAW bahkan tidak tahu tentang hal itu karena dia membaca Al-Quran, dan Umar hanya memikirkan pikiran untuk dirinya sendiri. Kan bagaimana jika ini adalah seorang penyair? Anda tidak bisa menjadi seorang penyair, Anda tidak berpikir, Anda tidak berpikir melalui ini. Nah, bagaimana jika ini adalah kahin, bukan huruf kahin, atau kau tidak lihat? Nah, dari mana ini berasal? Ini dari Allah Azza wa Jalla, tanzilun mir rabbil alamin. Bagaimana jika dia menciptakannya? Jika ia menemukan sesuatu dan menyampaikan kepada kita, kami akan memegang tangan kanannya dan memotong pembuluh nadinya. Jadi pada dasarnya setiap keraguan Umar berpikir surah Al-Haqqah menanggapi kembali. Pada saat itu Umar bin Al-Khattab berkata, itulah pertama kalinya Islam masuki hatinya dan mengambil alih. Dia belum menerima dan dia tidak melakukan apapun kepada Nabi SAW. Dan dia kembali ke rumah. Kemudian tentu saja cerita terkenal terjadi bahwa kalian semua akrab dengan cerita ini, bahwa suatu hari orang-orang Quraisy duduk di sekitar dan Umar bersama mereka, dan Abu Jahal sekali lagi memulai ocehannya melawan Nabi SAW. Dan Abu Jahal telah berkata, orang ini telah melakukan lebih untuk menghina ayah dan dewa kita daripada yang lain. Dia telah mengutuk agama kita. Dia telah mengatakan bahwa siapapun yang menyembah berhala akan dihukum dan pergi ke neraka. Ini berarti nenek moyang kita. Dia mengolok nenek moyang kita. Siapa yang akhirnya akan menyingkirkan orang ini? Abu Jahal mengatakan, demi Allah, siapapun yang berhasil melakukannya, aku berjanji padanya 100 unta merah dan hitam warna terbaik, dan juga menambahkan 100 uqiyah kantong perak.
Jadi Umar sekarang dan dia kembali ke rumah. Ia mengambil pedangnya dan keluarnya berjalan dengan pedangnya terhunus, seperti yang Anda semua tahu ceritanya. Dari sini laporan Ibnu Ishaq dan lain mengatakan bahwa sejumlah hal menghentikannya di sepanjang jalan, dan ia mendengar suara dengan puisi dengan fasih berbahasa Arab. Katakan padanya, apa yang kau lakukan? Ini hanya seorang pria mengatakan la ilaha illallah. Jadi pada dasarnya tampaknya ada beberapa peristiwa supranatural terjadi, dan ia terus mengabaikan dan hanya tidak memberikan tentang hal itu, sampai akhirnya dia melewati Nu'aim ibnu Abdullah al-Naham, dan Nu'aim bin Abdullah hanya menerima Islam, tapi ia tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Dan dia melihat Umar dengan kemarahan ini berjalan dengan pedang ke atas dan ke bawah berjalan-jalan ke Mekah, dan dia berkata, kemana kamu akan pergi? Apa yang akan terjadi? Dan begitu Umar bin Al-Khattab mengatakan bahwa cukup sudah, kita telah dikutuk terlalu lama dan nenek moyang kita telah diejek. Aku sekarang akan membunuh orang ini, Muhammad. Jadi tentu saja Nu'aim panik, dan begitu Nu'aim berkata, apakah kamu kehilangan pikiranmu, wahai Umar? Apakah anda benar-benar berpikir bahwa Abdi Bani Abdul Manaf, suku Nabi SAW, Banu Abdi Manaf dan Bani Hasim, akan membiarkanmu berjalan di muka bumi ini setelah kau membunuh salah satu dari mereka? Kau tidak akan hidup lebih lama lagi, dan jika kau benar-benar ingin melakukan sesuatu, kembali dan perbaiki dulu keluargamu sendiri. Apa maksudmu memperbaiki keluargaku sendiri? Jikakah kamu tahu tidak apa maksudmu? Adikmu sendiri dan saudara anda sendiri secara hukum telah menerima Islam. Ketika Umar mendengar itu, dia menjadi lebih marah karena ini sekarang tamparan di wajahnya. Ini menghina, dan dia berbaris ke rumah kakaknya dalam kemarahan, dan ia datang dengan mendobrak pintu. Dia mendengar pembacaan Al-Quran, dan jadi Umar menjadi marah, mulai membanting pintu, dan mendengar suara bergegas. Al-Khattab sedang dimasukkan ke dalam lemari. Fatimah mengambil Al-Quran, dan pada dasarnya hampir duduk di atas. Dia meletakkan roknya di atasnya. Aku datang. Apa yang kau lakukan di saat ini? Suara apa yang ku dengar? Dengungan suara bising apa ini? Dia berkata, tidak, kau tidak mendengar apa-apa. Dia pergi. Dan Allah, aku tahu yang ku dengar, dan rumor telah mencapai saya, dan saya tahu sekarang bahwa anda berdua telah menerima Islam. Aku tahu itu. Ia telah diberitahu, dan mereka belum menyangkalnya. Dan Umar sudah marah, dan dia mengambil langkah maju, dan pada dasarnya memukul Sa'id, ipar laki-lakinya, dan kemudian mengambil langkah ini ke depan. Fatimah berdiri untuk mencoba untuk menghentikannya. Pukulan mendarat di dahinya bukan miliknya, dan ketika dia memukulnya, bibirnya pada dasarnya meledak terbuka, dan gumpulan mulai mengalir ke bawah. Dan ketika ini terjadi, mereka berdua menjadi marah, dan mereka berkata, ya, jadi apa? Lakukan sesukamu. Kami telah menerima Islam, dan kami percaya pada Nabi Muhammad SAW. Sekarang ketika dia melihat darah dan dia melihat ketulusan, itu saja keberanian dari mereka berdua. Sekali lagi hatinya melunak, dan lagi-lagi kita melihat Umar memiliki sisi keras dan dia memiliki sisi lembut. Dan ketika dia melihat adiknya berdarah lagi, dia tenang, dan dia berkata, biarkan aku melihat apa yang anda baca. Dan adiknya khawatir, apa maksudmu? Kami tidak ingin memberi karena Al-Quran perlu dihormati, dan kami tidak ingin memberikan Quran. Dia pergi. Tidak, aku bersumpah, aku tidak akan melakukan apapun kecuali membaca kitab itu. Dan Umar adalah salah satu dari sedikit yang bisa membaca dan menulis. Jadi dia mengatakan, seperti anda tahu bahwa anda adalah penyembah berhala, dan kau tidak diizinkan untuk menyentuh Quran sampai kau telah mencucikan dirimu sendiri. Jadi Umar berkata, biarkan aku segera mengambil ghusl atau mandi wajib. Dia pergi ke sudut rumah di mana mereka mengambilnya, dan dia mengambil ghusl, mandi wajib dan wudu, dan dia kembali dan dia membaca Thaha. Seperti yang anda tahu, Islam memasuki hatinya, dan dia tahu bahwa ini benar. Jadi dia bertanya kepada Sa'id, di mana Nabi SAW sekarang? Dan jadi Sa'id melihat bahwa matanya sudah benar-benar tenang. Ia ingin berganti agama. Di mana sang Nabi SAW sekarang? Sa'id berkata, dia berada di rumah Al-Arqam. Jadi Umar ibn Al-Khattab kemudian melanjutkan ke rumah Al-Arqam. Pedang masih di tangannya karena dia belum melepaskannya, dan dia pergi ke rumah Al-Arqam. Dan dia menggodor pintu rumah Al-Arqam. Salah satu sahabat berdiri untuk melihat siapa itu, dan dia melihat dari lubang pintu, dan dia melihat Umar dengan pedang. Dan dia kembali dengan gemetar, katanya, ya Rasulullah, Umar ibn Al-Khattab di luar sana dengan pedang di tangannya. Dan Hamzah tentu saja baru saja menerima Islam, dia juga ada di ruangan itu.
Jadi Hamzah mengatakan, biarkan dia masuk karena jika Allah ingin kebaikan dia akan menerima Islam, dan jika Allah ingin selain itu maka pedang yang dia pegang akan menjadi akhir baginya. Dan beberapa sahabat pergi ke pintu, mereka membukanya, mereka mengantar Umar, mereka memeluknya, 2 orang berpegangan pada lengannya, benar dia seorang pria besar, dan mereka mengawalnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia duduk di depan Nabi SAW. Menurut Ibnu Ishaq, Nabi SAW memegang kerahnya dan menyeretnya lebih dekat kepada dirinya sendiri dan berkata, "Ya Ibnu Al-Khattab, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau datang ke sini?" Nabi SAW tidak memiliki rasa takut, dan dia berkata kepadanya, "Demi Allah, jika anda terus di jalan ini, Allah akan menghancurkanmu dengan hukuman." Dan inilah ketika Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku datang untuk menerima Islam, percaya kepada Allah dan percaya kepada anda, dan bersaksi dalam kebenaran." Di sini Nabi SAW sendiri berkata Allahu Akbar begitu keras sehingga semua orang di rumah Al-Arqam tahu bahwa Umar telah menerima Islam. Dan ini adalah ketika setelah konversi Umar, atau maksudnya Islam Umar, mereka untuk pertama kalinya secara bersama pergi ke bersamaan, dan mereka berdoa untuk secara umum untuk pertama kalinya secara bersama-sama, dan mereka mengatakan bahwa laporan mengatakan mereka sekitar 40 orang, dan keinsafan Umar bersama dengan keinsafan Hamzah. Kemungkinan besar itu terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 masa dakwah. Dengan 2 pertobatan ini kaum Quraisy benar-benar merasa terancam.